Perkenalkan, nama saya Agung Maskito dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya sebagai calon dari mahasiswa doktoral Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada ingin mempresentasikan sebuah usulan proposal dengan judul model pengembangan perilaku dan sikap masyarakat terkait aksi adaptasi kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Di sini alasan saya mengambil tema tersebut karena yang pertama kita ketahui bersama bahwa pemanasan global sekarang ini menjadi isu yang sangat besar, baik itu di lingkup nasional maupun internasional. Nah, dampak-dampak dari pemanasan global ataupun perubahan iklim itu banyak sekali dampaknya. Nah, salah satunya akan terdampak terhadap sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini merupakan sektor yang sangat esensial dan istilahnya sangat primer, khususnya di Indonesia apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka perlu suatu adaptasi terkait perubahan iklim sektor kesehatan. Bagaimana nantinya masyarakat bisa menghadapi perubahan iklim yang hampir tidak bisa kita hindari lagi. Nah, untuk semua itu perlu jadinya ada strategi-strategi khusus dalam pengadaptasian perubahan iklim tersebut di sektor kesehatan. Tentunya bagaimana sih nantinya kita mengeksplor perilaku dari masyarakat, sikap, ataupun ada unsur budaya yang nantinya mampu membuat suatu terobosan adaptasi terkait perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama menemukan faktor yang paling dominan dari perilaku, sikap, budaya dalam proses adaptasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua, menemukan model seperti apa sih yang paling tepat apabila kita nanti terapkan di sektor kesehatan dalam rangka perubahan iklim. Tentunya yang relevan, implementatif, dan berdampak besar di Indonesia. Karena kita ketahui bersama, Indonesia merupakan suatu negara besar yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, sehingga ada sesuatu sesuatu value ataupun novelty yang melibatkan unsur budaya. Karena kita ketahui bersama bahwa apabila budaya A belum tentu cocok untuk di budaya B. Nah, oleh karena itulah kita mencari suatu terobosan dari sisi budaya tersebut. Bagaimana nantinya budaya tersebut berpengaruh terhadap perilaku sikap dari masyarakat dalam pengadaptasian perubahan iklim dari sektor kesehatan. Nah, harapannya dari penelitian itu tercipta manfaat yang pertama terkait bagaimana sih pertimbangan pemerintah menjadi sebuah bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan kebijakan, khususnya yang terkait adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Yang kedua, memberi manfaat, menambah informasi pengetahuan perubahan iklim, serta menjadi bahan wacana pemikiran pengembangan penerapan ilmu kesehatan masyarakat, terutama di permasalahan perubahan iklim di Indonesia. Dan juga harapannya nanti menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Keterbaruannya di sini saya harapkan menjadi sebuah satu pengembangan daripada teori perilaku. Karena setelah saya beberapa kali mengeksplor terkait teori-teori perilaku itu belum ada yang menjurus lebih ke adaptasi perubahan iklim, khususnya di sektor kesehatan. Dan juga belum terlalu banyak yang memasukkan unsur budaya di dalam teori-teori tersebut. Padahal kita ketahui bersama bahwa budaya merupakan salah satu aktor yang paling esensial dalam membentuk perilaku masyarakat di tempat tersebut. Kemudian ini ada beberapa teori yang menjadi landasan saya dalam melakukan pembangunan teori, baik itu dari teori perilaku, perubahan perilaku, kemudian ada unsur budaya, kemudian bagaimana strategi dari adaptasi perubahan iklim. Nah, metodenya yang dipakai ini adalah mixed method dengan studi observational analytic. Populasi yang nanti menjadi sampel adalah masyarakat yang terdampak dari perubahan iklim seperti pantai, sungai, perkotaan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan wilayahnya menjadi lebih besar setelah nanti ada konsultasi dengan promotor. Kemudian variabelnya tentunya ini berdasarkan teori yang nanti akan saya bangun terkait sikap, perilaku, dan budaya. Alat ukur menggunakan kuesioner, nantinya
Setelah itu akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian setelah melakukan penelitian analisis, kemudian hasil daripada penelitian tersebut harapannya dipublikasikan minimal 2 jurnal internasional Q3 paling rendah. Kemudian akan diseminarkan di 2 konferensi internasional. Kemudian alur penelitian seperti planning, kemudian kita melakukan desain, strategi implementasi, analisis data, dan luaran publikasi. Ini timelinenya tahun pertama semester 2, itu melakukan persiapan literatur review karena di semester pertamanya saya akan mengambil course terkait nanti yang sesuai dengan disertasi saya. Di tahun kedua semester 1 penyusunan proposal, ujian komprehensif, dilanjutkan semester 2 melakukan penelitian, di tahun ketiga seminar kemajuan hasil, dan di tahun ketiga semester 2 melakukan publikasi dan ujian terbuka. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya dapat bergabung di program studi kesehatan masyarakat S3 Doktoral Kesmas di FKKMK UGM. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.